Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak ingin menghabisi, ingin menghapuskan, ingin menghancurkan, ingin melecehkan nur. Dalam ini diterjemahkan agama Allah, dan Allah tetap akan mempertahankan agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Surat As-Saff ayat 9. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik yang tadi disebutkan dengan judul besarnya Saqofah. Saqofah itu wawasan, sehingga insya Allah saya berharap terbangun di kita wa'yu islami, kesadaran berislam. Pertama, kita harus tahu bahwa rencana atau proyek besar Allah menjadikan kita muslim itu tidak sekedar berhenti jadi orang baik. Karena sekedar jadi orang baik, Nabi itu waktu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia sudah orang baik. Di Mekah itu semua orang sepakat dia orang baik. Bahkan dia punya gelar yang tidak punya digelar atau tidak pernah dimiliki gelar sebelum itu, yaitu Al-Amin. Dan ini tetap dianut, diakui oleh orang-orang Arab, khususnya di Mekah waktu itu. Jadi ketika dia diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang baik itu hanya modal untuk mengerjakan perannya sebagai orang Islam. Itu juga yang harus kita pahami. Puasa ini kita sering mengatakan ini kewajiban. Tadi kita sholat itu kewajiban. Terus kita baca Quran itu amaliyah sunnah dan sebagainya. Ibadah-ibadah mahdoh seperti ini hanya sekedar bekal untuk mengerjakan pekerjaan orang Islam. Saya ulang sekali lagi, nanti akan kita lihat itu apa pekerjaan orang Islam itu. Ini hanya bekal untuk mengerjakan pekerjaannya orang Islam. Jadi jangan merasa hebat kalau sudah tiap malam qiyamul lail. Jangan merasa hebat kalau tiap hari bisa baca Quran 1 juz. Terus sekarang saya alhamdulillah sudah 1 kali khatam Quran. Ini baru hari ke-12 Ramadan. Rencana saya akan khatam 3 kali. Gak ada hebatnya itu kalau cuma berhenti di situ. Karena Allah tidak turunkan kita sebagai orang Islam untuk kemudian mikirin pahala doang. Enggak, itu kerjaan kita. Kerjaan besar kita itu adalah, nah ini nanti akan kita lihat pelan-pelan. Jadi saya ulang ini pelan-pelan ya. Jadi jangan terus merasa, oh dia orang soleh, kenapa? Karena dia rajin sholat ke masjid. Oh itu gubernur soleh, kenapa? Karena dia rajin puasa sunnah. Kalau itunya modal rajin puasa sunnah, nenek-nenek juga banyak rajin puasa sunnah, kenapa nggak jadi gubernur? Kalau kemudian dianggap sebagai pejabat soleh karena rajin baca Quran, kan banyak yang mungkin lebih rajin. Saya pernah ketemu seorang nenek di majelis pengajian, 1 hari baca Qurannya 10 juz 1 hari. Dia musabaqah sama suaminya, sudah tua orangnya, sehingga setiap kali dia khatam 10 kali khatam Quran, dia buat acara makan. Terus orang bilang dia pamer. Saya bilang, dia tanya sama saya, apakah itu saya pamer Ustaz? Saya bilang, mensyukuri nikmat yang Allah kasih itu bagus. Coba cari di Medan ini berapa orang yang bisa khatam Quran satu hari itu 10 juz. Coba cari, itu langka itu manusia langka. Nenek khatam kemudian bersyukur panggil orang makan, itu bagus. Yang bilang pamer, itu saya khawatir baca Qurannya jangankan sebulan sekali, setahun sekali belum tentu khatam itu. Tapi itu pun bukan kelas kita hebat. Nah, Ramadan ini adalah Ramadan yang mengajari kita bagaimana setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul Muhammad, tugas yang membuat dia orang Arab itu marah, yang buat Abu Jahal geram betul sama dia, yang buat Abu Lahab itu degel betul sama dia, bahkan mereka mau bunuh dia, itu bukan karena tiba-tiba dia berubah jadi preman kurang ajar.
Bukan kemudian setelah dia jadi Nabi dan Rasul kerjanya bakarin rumah orang, bunuhin orang, ngancurin orang, buat kerusuhan, buat makar. Enggak ada. Nabi enggak ada buat makar. Bahkan prestasi sahabat-sahabat Nabi itu 13 tahun lebih kurang di Mekah, itu 13 tahun penuh kesulitan. 2 tahun mereka pernah diembargo, tidak dikasih makan. Kemudian Bilal bin Rabah itu habis-habisan tiap hari kerjanya disiksa. Padahal Bilal setelah masuk Islam tidak pernah memberontak, nggak pernah, sekalipun tidak pernah. Dia tidak pernah bilang sama majikannya, mulai hari ini aku tidak akan pernah patuh kepadamu. Tidak, dia nggak mau, bukan. Tapi tiap hari dia disiksa. Bahkan penyiksaan itu dengan tawaran, udah murtad saja dari Islam, ku merdekakan kau, ku lepas, bebas kau, nggak budakku lagi. Tapi keluar dari Islam, dia nggak mau. Yang harus kita pahami, ada apa dengan Islam sampai Bilal itu nggak mau merdeka? Tadi saya bilang, apa tugas besar kita? Tugas besar kita bukan cuma sholat, puasa, zakat, zikir, apa, bukan. Jangan terus bilang itu hebat dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang. Kalau cuma modal-modal itu, sekarang banyak orang munafik bisa jadi jauh lebih hebat sholatnya. Atau orang yang kemudian dibilang kiai tapi mulutnya kurang ajar. Atau kemudian jubahnya berlapis tapi statementnya nggak benar. Itu kemarin sejak kasus Ahok muncul di Indonesia, orang munafik udah nggak sabar sembunyi. Mereka sudah terang-terangan sekarang. Ada yang pakai jubah, sorbannya tinggi, terus ceramah bilangin sebenarnya Ahok ini namanya sudah disebut-sebut sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Ini kan kurang ajar ini orang. Ya, dalilnya bukan ayat, bukan Quran, bukan hadis, tapi dalilnya itu tadi kekurang ajaran dia. Terus ada orang yang bilang apa? Nonton film porno itu jauh lebih bagus ketimbang dengan ceramah radikal. Ini juga mulutnya keblinger ini. Ya, yang kalau yang ngomong ini preman, bandit, germo, ini cocok. Ini yang ngomong kiai. Kiai ngajak kita nonton film, udah Pak, gak usah denger ceramah, nonton film porno aja. Itu ceramahnya radikal itu. Cari itu bintang porno yang paling bagus. Ini ada CD saya bagus nih, tonton. Kan kurang ajar ini kalau begini ceritanya. Ya. Tapi saya bilang tadi, di situasi ini orang-orang munafik nggak tahan untuk sembunyi lagi. Mereka keluar, mereka ikut bantu dan kemudian buat benang merah. Kemarin Presiden juga sempat kepleset ngomong, walaupun kabarnya sudah dibetulin. Cuma betulinnya karena reaksi kita cukup tegas. Apa itu? Dia bilang pisahkan agama dengan politik sebetul-betulnya. Saya bilang itu agama mana yang dia maksud? Kalau yang dia maksud agama Islam, jadi begini, saya seorang politisi. Kalau saya masuk ke gedung dewan, saya harus berhentikan seperti jas hujan. Agama harus saya gantung di luar, terus saya masuk ke gedung dewan sebagai orang tak beragama. Terus saya ngurusin politik sebagai orang yang tidak perlu beragama. Terus nanti di akhirat Allah akan bilang ketika saya dihisab, siapa nama? Abdul Latif Khan. Apa pekerjaan? Politisi. Oh sorry, saya nggak ngurusin politisi. Ya, jadi mohon maaf, politisi tidak akan ditanya di akhirat. Nah, begitu maksudnya. Seakan-akan Allah akan membelah agama adalah urusan akhirat dan politik bukan urusan akhirat, sehingga orang buat urusan politik dengan suka-suka dia. Sementara Islam ini agama kita buang air saja itu ada urusan akhiratnya itu. Nah ini yang sekarang pikiran-pikiran syubhat ini dilontarkan di tengah-tengah kita. Sama, saya mau bilang sama dengan generasi awal. Kemarin ketika kita melakukan aksi-aksi bela Islam dari sejak September sampai sekarang, insya Allah nanti Jumat ada buka bersama ini alumni 212 di Jakarta. Ya, karena diduga kuat Habib Rizik Syihab itu akan pulang ke Indonesia tanggal 17 Ramadan ini. Dan rencananya yang nyambut nggak banyak, insya Allah direncanakan sekitar 5 juta aja. Ya, jadi itu nyambut di bandara. Terus kabarnya Kapolda DKI bilang jangan buat malu kita di mata dunia lah. Loh, kok yang kayak gini dibilang buat malu? Orang namanya kita nyambut ustaz kita pulang. Kemarin waktu ngadang-ngadang sampai bawa celurit, bawa parang, pergi ke apron pesawat, tempat pesawat parkir. Itu nggak buat malu itu namanya. Kenapa nggak diributin itu? Kita mau nyambut ustaz pulang kok dibilang buat malu? Kita kan punya etika, punya tata krama. Cuma di negeri kita sedang jungkir balik. Kita ngaji dibilang makar,
Kita teriak ayo bela Islam, dibilang ancaman buat NKRI. Nah itu yang sedang terjadi sekarang. Tiba-tiba saja kita mau coba dibenturkan dengan Pancasila, seakan-akan orang Islam tidak Pancasilais. Padahal ayo coba buka butir-butir Pancasila, coba cari mana yang bertentangan dengan Islam. Dulu waktu masa Orde Baru kita ada penataran P4, ada kalau saya tidak khilaf 30-an atau berapa puluhan itu butir-butir Pancasila. Coba cari butir mana yang tidak Islami, tidak pas dengan nilai-nilai Islam. Nah sekarang tiba-tiba saja karena sebab kita mulai sadar Islam, kita dibenturkan dengan Pancasila, seakan-akan kita anti NKRI. Coba cari sejarah kapan umat Islam anti NKRI, kapan umat Islam tidak bela negara ini. Ketika ada bicara merdeka, merdeka itu adalah ringkas dari bahasa ish azizan au mut syahidan. Merdeka kita mulia atau mati kita syahid. Itu semangatnya. Ulama kita ajari hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu dari iman. Negara ini kita tidak mau dijual, dijajah. Sama seperti anak-anak Palestina, ketika ditanya kepada mereka Israel, mereka bilang, apa itu Israel? Kami nggak pernah dengar nama negara Israel. Tapi itu, oh itu penjajah, itu orang ngerampas tanah kita. Nah itu yang dimaksud dengan izzah, harga diri. Itu yang buat orang marah besar nengok kita. Kenapa marah? Kita ditawari duit banyak, kita nggak mau kalau taruhannya adalah keluar dari Islam. Bilal ditawari merdeka, dia nggak mau. Ditawari untuk kemudian punya rumah, nggak mau. Udahlah, pokoknya apa yang kau minta ku kasih, kata orang kepada Nabi Muhammad. Kau minta berkuasa, kami kasih. Kau minta harta, kami kasih. Kau minta menjadi populer di tengah kami, oke. Itu Darun Nadwa. Darun Nadwa itu semacam gedung parlemen. Keputusan-keputusan penting di Mekah itu diputuskan di sana. Nah, itu Darun Nadwa tidak akan di-SCC atau direkomendasi keputusannya sebelum kau mengatakan ya. Oke Muhammad, ambil semuanya, harta, tahta, dan popularitas. Apa kata Nabi? Sorry, bukan itu tujuan dakwah ini. Nah itu yang harus kita paham. Tujuanku jadi orang Islam bukan pingin kaya. Ini bukan agama cari makan. Kemarin ada orang, dia masuk Islam, terus dia buat perusahaan, saya lupa itu emas syariah. Saya nggak ngerti polanya. Tapi kabarnya setelah dia kumpulan ratusan miliar uang umat, karena ini perusahaan dia ini sampai dapat label halal dari MUI pusat waktu itu. Ya, nah, setelah dia kumpul ratusan miliar uang umat, dia kabur sampai sekarang nggak ketahuan di mana. Ini orang beragama cari makan. Ini kurang ajar yang kayak begini. Nah, generasi pertama Islam ini perlu saya sampaikan supaya kita pahami. 13 tahun nggak ada enaknya. Setelah jadi orang Islam, ada anak orang kaya. Setelah dia masuk Islam, emaknya ngancam, kalau kau nggak murtad dari agama Muhammad, nggak ku kasih warisan kau. Nggak masalah, nggak apa-apa mak. Kalau memang itu masalahnya, jika dihadapkan pilihan antara dunia dengan Islam, aku pilih Islam mak, apapun resikonya. Dan ini yang diceritakan dalam Quran. Nanti Bapak buka surat Az-Zumar. Orang-orang yang digiring masuk surga itu begitu kaki mereka menginjak surga, setelah malaikat bilang salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, mereka jawab apa? Qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Maha segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya sama kami. Kenapa? Karena belum jelas. Sekarang di Suriah orang Islam dibantai, di Myanmar orang Islam diperangi, di Cina kabarnya orang Islam nggak dikasih puasa, polisi razia ke rumah-rumah, masuk rumah tanya muslim, puasa, nah makan, jangan puasa. Itu di Cina. Tiongkok, di Filipina sekarang kita diperangi dengan dalih merangin ISIS. Di Thailand Selatan juga masih belum betul apa posisinya. Kashmir juga seperti itu, mereka baru terbunuh itu tokoh mereka di sana. Islam ini sekarang nggak ada enaknya. Ngapain bertahan jadi muslim? Di Indonesia sekarang, lihat, kayaknya negara sedang ngatur jarak sama Islam. Saya sering mengatakan, sepertinya inilah pemerintahan yang paling buruk hubungannya dengan umat Islam. Kenapa? Selalu menempatkan kita sebagai potensi yang mengancam kekuasaannya. Padahal enggak, kita doain supaya dia bertakwa, supaya kalau dia bertakwa, negeri ini juga bertakwa. Karena syarat negeri ini juga berkah. Karena syaratnya begitu.
Tapi kemudian kita diposisikan hati-hati dengan ceramah radikal. Terus Menteri Agama, orang tanya sama saya, ini kenapa Menteri Agama begini terus Ustaz ngomongnya? Saya bilang, itu mantanku, itu politisi. Dia bukan ulama. Dia itu pandai. Partai boleh pecah tapi dia tetap menteri itu. Ya boleh dari si Anu ada ketuanya, yang Anu ada ketuanya, tapi tetap menterinya dia dari utusan partai. Terakhir kan dia bilang, nggak ada kriminalisasi ulama. Nggak ada ulama, masih normal-normal saja. Normal sementara ulama dituduh dengan cara yang demikian kejinya. Kemudian anak-anak muda bicara tentang benar dibilang persekusi. Sementara kemarin ada orang yang ngancam pisah dari Indonesia dianggap sebagai reaksi spontan. Kita, saya masih ingat 212 itu 7 juta orang lebih. Doa Arifin Ilham cuma satu, ya Allah berikan petunjuk kepada Basuki Cahayapurnama. Saya geram kali dengar doanya itu. Padahal kita sudah marah kali, cuma rupanya marah kita nggak boleh emosional. Kita diarahkan marah yang konstitusional. Sekarang alumni 212 bilang, ayo mulai hari ini kita bangun gerakan lengserkan Jokowi dari presiden. Tapi konstitusional, jangan pakai marah-marah. Karena mereka mau kita marah-marah. Mereka coba kita ngadu domba kita untuk kemudian kasih brand sama kita. Tuh lihat kan orang Islam kurang ajar, orang Islam nggak benar, ulamanya provokator dan sebagainya. Mereka mau itu. Dan ini yang alhamdulillah sampai sekarang umat ini nggak pernah. Kenapa kemarahan itu muncul? Jawabannya satu. Mereka marah kali, pertama karena kita sudah bersatu. Ahmadiyah, Wasliyah, NU udah bersatu. Udah nggak ada lagi ini ulama mana, nggak ada, udah ulama titik. Terus umat ini bersatu di bawah kepemimpinan ulama. Ini dua modal ini saja, insya Allah buat kita menang jika kita mau melakukan apapun. Ya. Makanya saya bilang, ini kalau bertahan, kita sabar, kita tawakal, takwa dikuatin, insya Allah 2019 presiden kita orang bertakwa itu nanti, insya Allah. Ya. Kemudian 2018, nah ini saya tidak sampai pada tingkat hakul yakin, tapi mudah-mudahan lah kita punya gubernur yang bertakwa. Jangan gubernur yang asal duduk jadi gubernur, terus kemudian waktu belum jadi gubernur rajin ketemu kita. Begitu juga jadi gubernur, sulit kita ketemu sama dia. Jangan yang kayak begini. Atau kemudian yang pasti kita sudah harus bicara bahwa kita harus beri kontribusi besar terhadap negara. Nah, cuma kita harus tahu ini nggak mudah. Kalau orang yang cinta dunia nggak bisa lama di sini. Ya, saya bilang cinta dunia apa ya? Kalau cuma berharap kedudukan nggak bisa lama. Orang yang nggak tulus nggak bisa ikut di sini. Kenapa? Karena era ke depan ini bukan era mudah bagi negeri kita. Ini era sulit. Kita mau harap bantuan, lihat itu kemarin. Qatar itu negara yang aktivitas pembelaannya terhadap Islam cukup tinggi. Kalau ditanya kepada warga di Gaza, mana negara Timur Tengah yang paling peduli sama mereka? Salah satunya adalah Qatar. Tapi sekarang itu malah diputuskan hubungan oleh Saudi, oleh Uni Emirat Arab, oleh Mesir dengan alasan dia menyimpan terorisme di negaranya. Padahal ini negara orang sekolah nggak bayar. Orang sakit kalau dia susah mereka diberikan jaminan oleh negara. Ini negara di mana presidennya itu tunduk sama ulama. Raja, kalau di sana raja istilahnya. Jadi raja, ulama datang, dia cium tangan ulama, dia cium kening ulama. Itu bentuk penghormatan. Kalau di sini ulama datang, dia lari. Alasannya karena ada 10 yang kabarnya mau bunuh dia. Siapa yang mau bunuh? Jadi kita juga heran ini siapa yang mau bunuhin? Kemarin waktu kita marah besar sama Ahok dan Ahok masih kelayapan di luar, nggak ada yang ngancam bunuh. Begitu Ahok masuk penjara, ada yang ngancam bunuh. Katanya dengan alasan itu Ahok dipindahkan dari Cipinang. Saya bilang itu kelewat yang ngancam itu. Kenapa nggak kemarin waktu di luar dia bunuh sekalian? Kok sekarang udah di dalam baru ngancam-ngancam? Nah ini sebenarnya ada apa? Nah kalau saya bilang sepertinya ya saya tidak sedang memprovokasi, saya sedang memaparkan data dan semoga kita aktif untuk kemudian data masalah ini kita cairkan. Ada kesan memang kita mau dibenturin ini, dan ini yang kerja ini memang kita harus cari tahu ini pasti orang kurang ajar yang mengidap penyakit Islamfobia. Ingat, Abu Jahal itu ngidap penyakit ini, Abu Lahab itu inilah penyakit yang dia idap. Coba bayangin, ketika Nabi pertama sekali mengasaskan dakwah Islam, yang pertama masuk Islam rata-rata itu perempuan, kemudian anak-anak, kemudian budak. Kenapa mereka takut sekali sama ini? Kenapa untuk ngurusin Bilal bin Rabah Abu Jahal ikut turun? Padahal Bilal ini budak, nggak disebut-sebut sebelumnya. Tapi kenapa dia merasa ini ancaman?
karakter daripada ketika Islam itu bangkit dengan benar, dia akan berhadapan-hadapan dengan negara. Ingat Mas Ito itu cuma tukang salon, itu pun salon anaknya. Tapi begitu Mas Ito mengatakan ada Tuhan selain Fir'aun, Fir'aun langsung turun tangan. Itu karakter negara zalim, negara diktator. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung berhadapan dengan Namrud. Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan petinggi-petinggi Quraisy. Padahal bukan kekuatan politik. Kalau mereka, Nabi sudah tawarkan, kalian Islam saja, nanti kekuasaan kalian gak hilang. Udah ikut, kalau sekedar kalian ingin berkuasa, insya Allah dapat. Tapi mereka tidak mau. Ekonomnya bingung, teknokratnya tidak suka. Dari sejak awal Islam memang tidak disukai. Kenapa? Karena tugas kita itu kalau ada orang tidak benar, kita harus bilang, mas ini gak benar. Gak boleh loh mas, yang boleh itu di sana. Kita harus berani begitu. Kita umat yang aktif amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang mau mereka hilangin. Kita tidak bicara bahwa orang Islam gak boleh kaya. Siapa bilang? Saya mau tanya, apa yang Bapak cari dari sholat? Ridho Allah. Ridho Allah itu apa? Allah lebih ridho orang malas atau orang rajin? Allah lebih ridho orang rajin. Allah lebih ridho dalam cari makan kita penghasilannya banyak atau sedikit? Allah lebih ridho kita penghasilannya banyak. Allah mau kita ini kaya-kaya. Kenapa? Karena agama ini sangat cocok dengan orang yang punya duit. Bapak percaya itu? Rukun Islam kita 5, salah satunya bayar zakat. Itu artinya Bapak punya duit dulu. Islam nyuruh kita mapan, bukan berhenti di pinggir jalan nanti kita keluar kemudian pekerjaan kita begini. Tidak, Islam itu mau kita ngasih, bukan nerima. Coba cari, banyak sekali. Ini bulan Ramadan, 1 dari 4 amal utama yang Nabi suruh kita lakukan itu sedekah. Sedekah Nabi di bulan Ramadan itu jangankan orang minta, enggak minta saja dikasih. Sebenarnya itu bicara tentang posisi objek sedekahnya atau dia, dia. Maksudnya apa? Sedekah itu tujuannya untuk membangunkan karakter kebiasaan kita ngasih. Umat Islam ini bukan umat di bawah, di atas. Ya'lu wala yu'la alaih. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik, kalian umat pertengahan. Ini mau Allah itu apa? Cek, kenapa dibilang terbaik? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Ada pengedar narkoba, buka lapak narkoba depan masjid. Ayo rame-rame kita datang ke rumah dia. Ngapain? Bukan kita hancurin rumahnya. Kita tanya, apa sulit cari makan halal rupanya? Apa kau tidak takut azab Allah nanti? Kita cuma mau ngomong itu. Percayalah Pak, Bapak nggak marah cuma ngomong itu, dia bisa dendam sama kita. Itu dari dulu karakternya. Nabi nggak ada bilang, saudara-saudara, mari kita hancurkan itu lapak tua di ujung sana. Tidak ada. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas di Mekah membunuh seorang kafir karena orang kafir itu suka kali membuli Islam, ngejek-ngejek dia, dibunuh. Nabi bilang apa? Sa'ad, aku lepas diri dari Allah belum suruh kita perang. Artinya apa? Kita nggak menggunakan itu. Sabar saat mereka memang pancing kita supaya kayak begitu. Kalau bicara otot, mereka pakai otot, kita pakai otot. Tapi kita harus bicara pakai otak dan pakai iman. Ini bukan bagaimana kita ngancurin orang. Ini bagaimana kita menghidupkan orang. Terkadang ada orang masih berontak sama kita, tapi hatinya sudah luluh. Dia masih marah. Coba kalau kita bicara pahit-pahit lah. Kira-kira apakah kita bisa terima atau mohon maaf oknum-oknum polisi lah, kita nggak bisa bilang institusinya, oknum-oknum polisi yang kemudian menetapkan ketersangkaannya Habib Rizik bicara jujur tenang, kira-kira mungkin nggak itu? Tadi malam Bapak sudah lihat, walaupun saya belum lihat, tapi saya baca narasi resume dari cerita tadi malam. Kayaknya dari logika orang yang punya otak, kayaknya itu impossible. Tapi kenapa dipaksain? Saya pikir nggak usah heran, Bapak jangan stres. Dulu Nabi, otak orang pintar sampai otak orang bodoh pun nggak ada yang bisa terima Nabi itu pendusta. Tapi mereka kasih gelar Nabi itu Al-Kazzab. Tahu tujuannya apa? Untuk menghancurkan karakter, untuk membangunkan opini. Jangan dengar ini pendusta. Abu Jahal di mana Nabi ceramah? Siap Nabi ceramah pulang, kemudian Abu Jahal datang, saudara-saudara, apa yang dibilangnya tadi? Tolong ya, mohon maaf saya, itu agak masalah otaknya. Nah, itu dia. Nabi dibilangnya gila. Tujuannya apa? Supaya orang jangan ikut dakwah Nabi.
Siapa orang yang paling harus dihancurkan di Indonesia dari aksi bela Islam? Ya Habib Rizik. Supaya apa? Supaya kita bilang apa? Rupanya sama aja semua Ustaz. Urusan-urusan awak juga yang rupanya buat masalah dia. Itu akhirnya apa? Terhenti kesatuan, terhenti persatuan, terhenti gerakan kembalinya umat Islam kepada Islam. Kita nggak bilang saudara-saudara kita kembali kepada Islam, kita lengserkan si anu. Enggak. Nabi juga tidak begitu. Kita akan hancurkan nanti kekuatan si anu. Selalu bahasanya tuftah. Kita akan buka, kita akan menangkan itu negeri anu. Maksud menangkan itu apa? Kita tidak pernah datang ke satu negeri bawa senjata, menghancurkan penduduknya, menawan penduduknya, kemudian menghinakan mereka. Tidak. Karena ini uniknya Islam. Musuh sekalipun setelah menerima Islam itu saudara sama kita. Dulu sebelum Umar masuk Islam, ya, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu para sahabat pernah duduk-duduk. Mereka diskusi tentang Umar bin Khattab. Ada yang bilang, menurutmu kira-kira Umar ini masuk Islam nggak? Apa yang satu bilang apa? Tengok unta itu, ya, itu unta kalau bisa balik ke perut emaknya, nah baru Umar masuk Islam. Nah, coba bayangin itu, saking otak mereka udah nggak percaya. Karena Umar ini kurang ajar kali dulu. Dia pernah ada nenek-nenek tua, itu nenek itu habis dicambuknya, diinjaknya, nenek itu diem saja, nggak nangis, nggak ngeluh. Sampai tangannya melepas cambuk itu sakit apa capek, lewat Abu Bakar, panggil Abu Bakar, sini kau. Apa yang diajarkan Muhammad sama kalian? Dari tadi aku sampai bosan aku mukul nenek ini, nggak ada ngeluhnya. Nenek itu langsung duduk, apa katanya? Umar, Allah pun sudah bosan tengok muka kau ini. Coba bayangin ya. Artinya apa? Impossible masuk Islam. Dan mereka marah betul sama Umar. Tapi satu hari ketika Umar mengetuk pintu rumah Arqam bin Abil Arqam, maka mereka berteriak takbir, mereka memeluk Umar setelah mereka tahu Umar datang dalam rangka masuk Islam. Ini uniknya Islam. Ini nggak ada, di partai nggak ada. Kalau seteru lawan politik nggak akan bisa begitu Pak. Dalam Islam unik. Orang yang kemarin menghancurkan, sekarang dia menerima Islam. Nah, coba tiba-tiba Pak Presiden kita rajin ke masjid, terus beri ceramah sama kita. Saudara-saudara, alhamdulillah saya sudah semakin mengerti Islam. Mari kita sama-sama bangun Indonesia dengan baik. Semoga negeri ini menjadi negeri bertakwa. Bapak senang nggak kalau Presiden ngomong begitu? Ya senang, kita nggak ada dendam, orang memang nggak ada. Sama Pak Tito, tiba-tiba Pak Tito bilang, saudara-saudara pokoknya tidak boleh ada kepolisian daerah yang tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah. Subuh, polisi-polisi wajib sholat berjamaah yang muslim. Senang nggak dengar begitu? Senang kalau begitu. Artinya apa? Ada dendam? Tidak. Kita berdoa kepada Allah semoga pemimpin-pemimpin ini mereka orang bertakwa, nggak ada yang lain. Tapi kita tetap akan melakukan konsolidasi umat. Kenapa? Karena ini kekuatan yang dari dulu sudah terbukti. Terbukti apa? Kita bisa mengusir manusia zalim di negeri ini. Siapa itu? Penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah yang pernah ada di negeri kita. Kalau kita sudah berani, ini kayak misalnya di Masjid Salman. Masjid Salman ini kalau di area sini, ini adalah pusat, bisa dijadikan pusat Islam. Kalau sering saya mengatakan sudah saatnya di-upgrade, ini bukan cuma masjid, ini harus jadi Islamic Center. Kegiatannya lihat di Medan Baru ya, Masjid Al-Jihad itu. Masjid Al-Jihad 24 jam. All the time. Siapa yang mau pakai masjid silahkan. Halal. Apa yang terjadi sekarang? Ternyata halal yang saya pelajari dari sana itu kegiatan-kegiatan dari ormas dari manapun, siapapun mau pakai masjid silakan, pakai semua fasilitas, kalian gak usah bayar, paling nanti kasih itu sama tukang-tukang jaga itu. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Melonjak Pak Abang. Infak masjid melonjak, masya Allah. Kalau kemarin ratusan juta, kemarin kabarnya sudah naik lagi dari angka itu ke atas. Dari parkir saja mereka dapat banyak. Padahal parkir nggak ada, wajib bayar sekian gitu nggak ada. Tapi kemudian orang kasih dan kemudian, nah itu yang saya bilang tadi. Sudah ini menandakan irama positif di negeri kita. Dan ini rahasianya. Rahasianya di mana? Bapak sholat itu untuk apa? Ini mobil, bapak servis, bapak isi minyak, kemudian bapak jaga, bapak cuci, terus simpan di garasi. Untuk apa punya mobil kalau di garasi terus? Allah marah sama kita. Kalau punya rezeki, pakai. Ini mobil diservis, di sebagainya, bawa jalan. Sama juga dengan bapak rajin tahajud, mau dibuat apa?
Karena daya uji kita pada lapangan amal. Generasi awal itu mereka menghadapi tekanan dan sebagainya karena memang mereka dipersiapkan menjadi generasi utama. Dan zaman kita sekarang di seluruh dunia, Masya Allah, umat Islam sedang diuji. Saya hakul yakin ini tanda kita sedang bangkit umat Islam di muka bumi. Dan ini sebentar lagi. Saya ada video yang menceritakan bagaimana itu Eropa paling lambat 2050. Paling lambat Islam sudah menguasai Eropa tanpa perang. Kenapa? Karena warga Eropanya yang menerima Islam. Nah sekarang bagaimana cara kita bisa tampil Islam dan nunjukin Islam, amar ma'ruf nahi munkar? Bapak kalau jadi pengusaha jangan berhenti, kalau jadi pejabat jangan berhenti. Di situ Bapak tunjukin Islamnya. Kalau Bapak tukang becak, nah di situ waktu narik becak itu harus kelihatan orang sampai akhirnya nggak takut naik becak Bapak, nggak khawatir, nggak cemas. Kenapa? Ada orang cerita sama saya naik becak pertama udah dibilang sampai di sini, oke, sepakat, oke. Nah begitu nyampe udah mau dekat dia bilang geremang si tukang becak. Kenapa? Dia bilang oh nggak nyangka aku rupanya sejauh ini, kukira tadi di sana, bla bla bla. Ini kan trik supaya nambah ongkos. Ini kan sama dengan kezaliman. Jualan juga begitu, tunjukin. Saya tidak setuju beli belanja sama orang kafir, mana lebih bagus daripada belanja sama orang mukmin. Belanja bukan cerita agama, cerita bagaimana menampilkan akhlak Islaminya. Bagaimana Bapak melayani orang? Nipu tidak, jujur tidak, benar tidak. Karena intinya adalah kejujuran kita, kemudian kualitas dari yang kita jual. Jangan berbohong sama orang. Dulu orang Indonesia ini terima Islam, siapa yang pertama sekali membawa Islam ke Indonesia? Bukan Ustaz. Orang jualan. Orang jualan. Mereka datang kemari ngapain? Jualan. Terus kenapa orang Indonesia masuk Islam? Karena terpesona dengan akhlak mereka. Kira-kira begini. Udah jam berapa ya Pak? Jam sekian. Pak, mohon maaf, saya mau istirahat sebentar. Mau ngapain? Saya mau sholat. Nah, apa itu sholat? Di situ masuknya. Jadi sekarang ini yang hilang Islam itu bukan di masjid, yang hilang di kantor. Di kantor udah tahu sedang puasa, cari THR dari sumber yang salah. Itu kan nggak Islami. Pokoknya kalau Anda tidak bisa bayar sekian, tidak saya kerjakan proyek ini. Nah itu kan kurang ajar namanya. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu ingat, rezeki itu nggak akan pernah bertukar. Kalau cuma mau cari duit, percayalah akan banyak duit yang kalau dicari dengan sumber yang tidak benar nggak kepake itu Pak, nggak kepake. Buktinya apa? Tiap bulan rekening bank kita naik terus, nggak kepake sampai mati. Coba saya mau tanya sama Bapak, duit yang nggak kepake sampai mati nanti di akhirat kayak mana itu? Capek kita jawabnya. Kenapa kau kumpulin tapi tidak kau gunakan? Sementara di dunia ini kita harus menggunakan. Nah ini dia. Ini yang hilang. Hilang yang apa yang hilang? Muslim yang punya keberanian amar ma'ruf nahi munkar. Saya pikir ini karena ada satu kali lagi insya Allah kita bertemu. Sekedar hari ini pelajarannya sederhana saja. Pelajarannya itu adalah di mana letak hebatnya umat Islam. Jawabannya sederhana. Ketika umat Islam ini sudah berani tegak dan mengatakan tidak kepada ketidakbenaran dan ya kepada kebenaran apapun resikonya. Itu yang saya bilang tadi, cerita tentang anak di Palestina itu sampai ditawarin duitnya, ditawarin hadiah. Bilanglah, apa ibu kota Israel? Asal kau jawab, ku kasih hadiah, kata penanya. Apa jawaban dia? Berapapun hadiah yang kau kasih, aku tidak bisa jawab karena aku tidak pernah dengar ada satu negara namanya Israel. Begitulah doktrin dalam hidup mereka. Jadi itu yang di sana, itu mereka itu perampok, itu perampas rumah kami. Dan Al-Quds itu ibu kota kami. Lihat, beginilah nah anak kita sekarang. Coba tanya sama mereka. Ini sebelum saya menutup. Kita sering kali anak kecil pun kita udah kenalkan ini. Apa yang akan dicari anak-anak dari sini? Apa yang dikerjakan anak remaja kita dari sini? Sosmed. Sosmednya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu tadi. Kalau Facebook, scroll down, scroll up, scroll down, like, share, komen. Itu aja. Ini perilaku cerdas nggak? Orang tahu betul bahwa karakter kita tidak cerdas, maka mereka tidak takut kasih ini. Tapi kalau kita cerdas, mereka tahu bahwa ini terkadang bisa jadi mushaf, ini bisa jadi pustaka, ini bisa jadi guide, ini bisa jadi macam-macam yang positif. Tapi mereka tahu. TV kita coba, di mana yang betul-betul mengajarkan kita tentang Islam dengan benar? Tidak ada.
Jadi bagaimana cara mereka menghentikan umat Islam ini bangkit? Itu satu. Negara ini perang melawan narkoba, tapi narkoba jauh lebih kuat dari senjata yang dipakai negara. Buktinya apa? Narkoba tetap jalan kemana-mana, sampai ke gang, ke lorong masuk, sampai ada yang ngisap sabu di toilet masjid. Itu kemarin di satu TV ditayangkan. Di toilet masjid ngisap sabu, artinya sampai masuk masjid sudah sabu itu, kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena mereka mau menghentikan arus sohwa dengan anak-anak muda kita di negeri ini juga hancur dan tidak punya masa depan. Mereka mau masjid kita sunyi. Kenapa? Karena anak muda sudah rusak moralnya. Yang perempuan memang tidak ada komplek pelacuran, tapi mereka jadi pelacur paruh waktu. Kemarin saya dari Tamiang, di sana ketangkap germuk. Germuknya masih SMP. Pelacurnya ada 14 koleksinya, rata-rata SMP semua. Ini di rumah anak baik, pergi sekolah pakai baju sekolah, tapi tadi saya bilang paruh waktu jadi pelacur, jual diri. Kenapa? Karena itu tadi kita terjebak pada kehidupan hedonis dan mereka mau itu. Mereka mau kita jadi generasi yang lemah, tidak generasi yang kuat. Mereka mau kita tidak punya prinsip dalam agama. Mereka mau akidah kita di perut. Alah Ustaz, udahlah berhenti bicara lah, ini ada uang. Kalau udah ngaji-ngaji aja Ustaz, nggak usah lagi bicara politik loh. Ini agama. Agama ini bicara politik, agama ini bicara ekonomi, agama ini bicara pendidikan, bicara seni, bicara semuanya. Ini agama. Kalau Anda punya agama yang tidak bicara ini, nggak ada masalah. Ini Islam. Itu yang harus kita kasih tahu. Bapak pegang buku Fikih Sulaiman Rasyid. Fikih Sulaiman Rasyid itu ada kecil saja, Fikih Islam lengkap judulnya. Itu bab 1 bab Thaharah, bab terakhir bab khilafah, bab pemerintahan. Dan ini nggak pernah dibahas lagi. Karena kita nggak ngangkat bicara pemerintahan itu bicara fikih. Kita nggak bilang lagi bicara jihad, bicara fikih. Itulah problem kita sekarang. Tapi saya hakul yakin insya Allah kita sedang mengarah ke jalan yang lebih baik. Pemerintah kita pun sebenarnya ini dalam rekayasa Allah. Mereka pun sebenarnya tengah mempush kita supaya lebih militan dalam menjadi seorang muslim. Insya Allah Indonesia tidak, jangan mau ditakut-takuti dengan ini akan pecah, kerusuhan macam-macam, enggak. Insya Allah kita sama seperti nama agama kita agama damai, kita agama yang mengajak orang kepada selamat, dan insya Allah keselamatan itu bukan keselamatan akhirat saja, tapi juga dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.